Katanya helmnya nggak rusak. Kalau dibilang nggak rusak, nggak mungkin sih. Soalnya kan depannya itu hancur loh. Depannya hancur handphonenya. Depannya hancur tinggal. Tapi yang dikasih tahu pengacara-pengacara itu Selalu bagian belakang. Iya. Tuh pengacara-pengacara yang pada ngomong helm tidak hancur, bisa kita kasih lihat foto helm depannya? Boleh. Ya kaca masih ada, ininya pecah dia, patah. Ada Francis dari Cirebon, kontak saya tadi malam. Dia hari ini langsung datang ke Jakarta. Jadi Franciscus ini adalah pemilik helm yang dipakai Eki, dan juga sepatu yang dipakai Eki adalah milik kamu pas saat kejadian itu. Ya, dan beberapa pengacara-pengacara kemarin di TV ngotot sekali bahwa helm tidak rusak. Jadi tidak mungkin ini kecelakaan. Ya kan? Helm tidak rusak. Dan yang ditunjukkan hanya bagian belakang saja. Iya. Tapi kamu lihat helmnya waktu setelah kejadian itu? Ngelihat dan moto juga. Moto juga? Iya. Bener nggak yang dibilang si pengacara-pengacara yang di TV itu bilang katanya helmnya nggak rusak? Kalau dibilang nggak rusak, nggak mungkin sih. Soalnya kan depannya itu hancur loh. Depannya hancur handphonenya? Depannya hancur tinggal. Tapi yang dikasih tahu pengacara-pengacara itu Selalu bagian belakang. Iya. Tuh pengacara-pengacara yang pada ngomong helm tidak hancur, bisa kita kasih lihat foto helm depannya? Boleh. Oke, ini dia. Full face itu. Itu hancurnya apa aja sih? Bagian sini, bagian mulut Bagian mulut gimana? pecah dia. Itu kan Pecah. harusnya gini kan? Ya harusnya nutup itunya ya, full bawahnya. face. Full Iya. face. Ini hancur ini. Hancur. Tapi kaca masih ada. Kaca masih ada. Kaca masih ada. Iya, kaca masih ada. Ininya pecah dia, patah. Patah ya? Patah. Oke. Nggak busa. Itu kamu foto sendiri tuh? Saya foto sendiri. Masih kamu simpan helmnya sekarang? Helmnya udah jadi BB. Oh, Udah barang jadi bukti? Oke. Di kamar jenazah lu berarti ngelihat Eki ya? Lihat banget. Tadi kan lu bilang helm hancur. Iya. Mukanya gimana yang lu lihat? Itu awalnya kan dari luar dulu kan ngelihat helmnya udah dari luar, terus saya foto dan segala macem, saya lihat kondisinya gitu kan, terus baru ke ruang mayat. Ke ruang mayat ngelihat Eki, mukanya memang udah hancur sih, rontok juga giginya. Oke, rontok giginya. Iya, rontok Hancur itu giginya. apa aja? Hancur itu gimana? Mukanya udah agak kayak apa namanya, ngebiru juga, terus kayak bengkak gitu tuh. Bengkak. Iya, Oke, rontok giginya lu lihat? saya lihat Apa rontok tuh gimana? Putus apa hilang gigi? hilang Hilang giginya? giginya, tapi beberapa gitu loh, Iya, masih iya, ada. iya, iya. Itu sih saya lihat. Habis itu balik lagi keluar, saya lihat helmnya lagi gitu kan. Memang saya lihat kondisi helmnya belakangnya itu cuma lecet-lecet sedikit gitu loh. Bagian depannya memang yang benar-benar Yang hancur. dan darah di dalam tuh bau banget. Udah di dalam banyak dalam helm. Darah kentalnya banyak, sampai sepatu juga darahan. Oh ya. Saya lihat heelsnya juga, heelsnya Vina kalau nggak salah ya. Ya. Itu salah satunya ada yang patah heelsnya. Salah satu ada yang Yang patah. saya ingat ya, tapi saya nggak berani. Iya, iya, seingat kamu. Iya, seingat saya. Oke. Salah satunya ada yang patah heelsnya. Terus sepatu pada saat itu masih melekat di. Kamu kan sempat datang ke rumah sakit ya, ke Iya. kamar ya, Iya. ke kamar jenazah ya. Iya. Kamu lihat dia Eki pada saat itu masih pakaian lengkap apa udah? Kalau pakai baju, iya, pakai celana, iya. Kalau sepatu udah lepas dia, udah di luar ruang mayat, sama helm, Iya. sama heelsnya Vina juga, sama sepatu saya. Sepatu kamu yang dipakai Eki. Iya. Oke. Di ruang jenazah itu ada siapa aja waktu itu? Yang saya ingat, saya ngelihatnya bareng-bareng sama teman-teman di Warpat juga, satu tongkrongan. Yang saya ingat ada beberapa orang lah, kurang lebih 5 orang. Kamu dengar dari mana Eki meninggal waktu itu? Yang ngasih tahu siapa? Dapat kabar dari broadcast di BBM sih, tapi langsung dari Warpat yang saya tahu dapat lokasi. Kalau saya ingat, saya tuh pengen ke lokasi pertama dulu, ke jembatan dulu. Tempat mereka ditemukan. Iya, tahu kabar tapi nggak sempat ke sana. Dari Warpat tahu kabar langsung ke ruang katanya masuk ruang. Ya udah langsung ke ruang Rumah Gunung malam Jati. itu juga tuh ya? Malam itu juga. Ada siapa aja di situ? Yang saya ingat sih ya teman-teman anak Warpat aja sih. Orang tua almarhum juga kayaknya belum datang deh. Parudiana belum datang? Belum. Tapi nggak tahu ya, soalnya gini, kamar mayat yang dimandikan sama kamar buat ruangan buat perawatnya gitu loh. Iya. Kan itu terpisah. Entah di situ ya, nggak tahu ya gitu loh. Tapi kamu sempat lihat ada Parudiana nggak di situ? Ada. Ada akhirnya Ada. ketemu.
ketemu. Nah, sebagai bapaknya Eki, dia kan polisi ya? Iya. Anaknya meninggal. Iya. Teman-teman anaknya dia tahu berarti kan kamu di sana pasti dia tahu yang nengok teman-temannya Eki ya berarti? Iya. Kalian ditanya-tanyain nggak? Nggak ada yang ditanyain, dia diem. Dia diam? Yang saya inget dia ekspresinya di situ memang kalau dibilang sedih, bentukin kepala juga ke pintu kamar itu. Mungkin kepala ke kamar Iya. karena lihat anaknya meninggal. Iya, yang saya inget pas baru datang itu kan. Itu yang saya inget. Cuman kalau dibilang nanya-nanya temennya gitu, saya pribadi yang merasa punya helmnya nggak ngerasa ditanyain gitu loh. Nggak ditanyain sama Rudiana sama sekali. Nggak sama sekali sampai sekarang. Dan pada saat di ruangan itu, di ruang jenazah itu kalian taunya emang kecelakaan? Iya, kecelakaan. Yang saya tahu dari awal pertama juga di TKP yang pertama di jembatan yang saya tahu memang kecelakaan gitu loh. Karena dari helmnya aja depannya hancur ya? Kalau itu nggak tahu, cuman yang saya tahu helm kamu? Iya, helm saya. Yang saya tahu memang kecelakaan, terus tahu kabar almarhum udah langsung masuk ruang udah itu doang. Oke. Kamu lihat motornya nggak? Motor nggak ada. Motor nggak ada doang. Nggak ada doang. Iya, ya pasti nggak ada. Betul kamu nggak lihat? Nggak Lihat ya? Nggak ngelihat. Oke. Dan pada saat itu Pak Rudiana juga pada malam itu meyakini bahwa itu kecelakaan nggak sebetulnya? Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kayak kita jadi teman-temannya juga kayak sempat kecewa juga sama Pak Rudiana. Kenapa? Kayak Bapak kan polisi gitu loh. Kenapa nggak coba diusut? Yang saya tahu memang yang saya ingat ya, tapi saya nggak bisa meyakinkan ya. Iya, apa yang kamu ingat? Beliau tanda tangan kalau anaknya memang meninggal karena kecelakaan gitu. Yang kamu ingat Pak Rudiana ini tanda tangan? Anaknya ini meninggal karena kecelakaan. Anaknya karena kecelakaan di mana tanda tangan? Di rumah sakit? Di rumah sakit. Oke, dan dia menandatangani itu? Iya, yang saya ingat ya. Oke, dan pada malam itu berarti emang taunya itu kecelakaan ya? Taunya kecelakaan. Tapi saya ingat kamu, kenapa tiba-tiba, kamu kan teman-teman Eki pasti tahu perkembangan kasusnya ya? Kenapa tiba-tiba dan sejak kapan tiba-tiba berubah ini jadi pembunuhan dan pemerkosaan? Entah, soalnya sampai 3 hariannya aja saya masih ikut ini apa? Yasinan. Yasinan? Iya. Sampai 3 harian kamu masih yasinan dan itu masih kecelakaan ya? Iya, sampai teman-teman aja tuh masih kayak teman-teman di Ektasnya juga kan, di internal Ektasnya kayak bilang, "Tak itu minta ganti tak helmnya ke orang tuanya," sampai bilang kayak gitu gitu. Cuman kan kayak nggak sampai hati gitu kan. Iya. Namanya teman sendiri udah dibawa meninggal juga gitu kan, ya udahlah gitu kan. Iya. Sampai 3 hari kan kalau Yasinan itu masih aman-aman aja. Masih semua taunya kecelakaan? Taunya kecelakaan. Oke. Cuman ya dari situ berkembang karena umur saya juga belum masih 17 tahun kayaknya. Jujur kayak semenjak kasus itu juga orang tua kan jadi kayak makin defend juga ya, makin ngejaga juga ya untuk keluar malam gitu kan. Oke. Nggak ngebolehin juga gitu kan. Jadi kayak nggak tahu soal kasus ini lagi gitu. Tapi saya ingat kamu kapan atau sejak kapan berubah jadi ini pembunuhan dan pemerkosaan? Kurang lebih semingguan deh, terus kayak pelakunya ditangkepin. Setelah apa menurut kamu? Kesurupan itu sih. Apa? Semenjak kesurupan itu heboh. Semenjak kesurupan heboh? Jadi kesurupan itu kamu denger tuh? Denger juga. Apa yang kamu dengar soal kesurupan? Si Linda berarti kan? Iya. Saya nggak tahu namanya Linda atau bukan, memang di situ tersebar. Bahwa? Kesurupannya ini, maksudnya berita kesurupannya ini kalau misalnya Eki itu di kesurupannya ini nih dibunuh gitu kan, terus ada kayak pelaku Egi dan segala macam gitu. Jadi kamu dengar, teman-teman dengar tuh? Dengar semua. Ada cewek kesurupan tapi kamu nggak tahu siapa namanya? Iya. Pada saat itu belum tahu namanya Linda ya? Iya, satu Cirebon ya kayaknya itu, booming deh. Booming, ada cewek kesurupan yang bilang ngasih informasi bahwa ini pelakunya adalah Egi dan segala macam anak ya. polisi, apa segala macam gitu Iya, ya? iya. Nah semenjak itu berubah tuh? Iya, karena suaranya kalau nggak salah dulu gosipnya mirip banget sama Vina. Memang iya, saya akuin mirip. Iya. Logatnya mirip. Iya. Saya kenal, maksudnya tahu lah kalau Vina ngomong gimana gitu kan. Kamu sering ketemu Vina? Seringnya kalau dibawa almarhum nongkrong sih. Ya udah lebih dari 5 kali lah dibilang gitu loh kalau nongkrong di Warpat dibawa. Oke. Pengakuan Widi dan Mega, temannya Vina. Di hari kejadian sebetulnya Vina siangnya sama Eki berantem di jalan bypass. Karena Eki selingkuh. Dan mereka tuh lagi putus sebetulnya. Tapi akhirnya mereka jalan bareng lagi. Eki pernah cerita nggak soal kejadian itu? Soal ributnya dia sama Vina? Enggak sih. Enggak pernah cerita soal itu. Kalau dibilang memang Eki agak gimana ya kalau soal pacaran, karena memang banyak yang suka ya. Jadi kayak Eki tuh banyak cewek yang suka? Banyak yang suka, saya akuin banyak yang suka kalau dia. Kalau soal cewek ya. Cuma makanya kalau yang
soal sama Vina gitu saya nggak tahu sih. Atau Eki nggak pernah cerita, gue Nggak lagi berantem nih sama Vina gitu. Nggak pernah. Jarang sih kalau cowok cerita sama cowok ya. Pokoknya- Cowok cucok ya. Kayak intinya dia datang Kalau ke cowok bener tongkrongan. kayak Eki tuh nggak cerita gitu. Iya. Iya kan? Dia datang tongkrongan bawa Vina, ya udah nyebat, ngerokok dan minum es segala macem gitu kan. Ya udah nongkrong. Saya juga bawa cewek. Kamu ada cewek juga pada saat itu? Ada. Oke. Masih sama ceweknya sekarang? Enggak. Oh enggak? Udah enggak. Kasian. Sekarang punya pacar nggak? Punya. Punya. Oh bagus, nggak kasihan kalau gitu ya. Iya. Intermezzo biar nggak tegang. Soalnya saya nanyanya nggak kayak penyidik ya saya. Kalau para tersangka yang ditangkap ini kenal nggak? Salah satunya ada sih. Siapa yang kamu kenal? Bukan kenal sih, lebih ke almarhum pernah nanya beliau gitu. Kayak Rivaldi Ucil. Oh, Rivaldi Ucil. Iya. Oh, Eki pernah nanya Pernah nanya, kenal sama ini enggak gitu kan. Pernah nanya nanya ke kamu. di tongkrongan. Kenapa kata Eki nanya soal Rivaldi atau Ucil? Kalau soal kenapanya saya nggak tahu ya, cuman dia nanya kenal nggak gitu kan. Karena dia juga banyak yang bilang dia anggota EKTC juga lah. Nggak tahu lah dia anak mana gitu yang pokoknya dia nanya kenal nggak tak, kan saya dipanggilnya Batak gitu kan kalau Iya. tongkrongan. Kenal nggak tak? Nggak kenal, tak bilang kayak gitu. Oh, Eki sempat nanya soal Rivaldi alias Ucil. Iya. Ini kan yang ditangkap tuh kan dibilangnya geng motor nih kan nih. Terus dia kan kuli-kuli bangun ini sebenarnya geng motor nggak sih? Tahu lo sebagai anak geng motor tahu dong mana geng motor mana enggak gitu. Kalau dibilang gangster sebenarnya nggak selalu soal status ekonomi ya. Dari mana Ya pun mereka bisa tuh geng masuk. motor nggak tahu lo. Nggak. Sama geng motor harusnya lo tahu dong. Nggak pernah berurusan sama mereka. Nggak kenal tuh muka-muka ini. Nggak kenal. Tapi kok Rivaldi Ucil lo kenal? Kenal nama paling, kalau foto apa orangnya gitu nggak pernah ketemu sih. Apa yang lo tahu tentang Rivaldi atau Ucil? Yang saya tahu ya dia tatoan dan agak ini juga namanya dulu gitu loh. Kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu. Terkenal karena? Entah, pokoknya di BBM kan dulu kan suka ada broadcast gitu kan, kayak promote pin gitu kan. Oh pokoknya Rivaldi Ucil nih terkenal di kalangan anak-anak ini lah ya. Iya, di Cirebon. Iya. Iya, cuma saya nggak tahu dia orang mana, latar belakangnya apa gitu saya nggak tahu. Nah, sekarang kan Rivaldi Ucil ditangkap sebelum yang 7 orang lain ya. Akhirnya mereka dipersatukan jadi mereka dianggap sama lah ya melakukan peristiwa ini gitu. Pertanyaannya, kira-kira di kalangan anak-anak motor pernah tahu nggak ada sesuatu tentang Rivaldi Ucil dan Eki gitu? Nggak tahu. Kata lu bilang di BBM tuh. BBM tuh berarti kan sering-sering ada promote Iya. status atau segala macam. Iya, promote pin gitu loh. Iya. Status-status gitu. Cuman kalau soal yang ditanya itu sih langsung di tongkrongan gitu. Kenal nggak katanya gitu kan. Oh nggak kenal Ki. Cuman gitu doang sih. Kalau soal permasalahan ada enggaknya saya nggak tahu sih. Ada nggak berita-berita simpang siur yang pada saat itu kamu ingat? Walaupun ini berita masih simpang siur, belum tentu benar, tapi yang beredar di kalangan teman-teman anak-anak motor. Setelah kejadian ya kalau nggak salah ya beberapa hari kemudian entah malam itu juga ya, katanya sih ada yang bilang Rivaldi Ucil bikin status kayak mampus Eki mati gitu kan. Itu katanya. yang saya dengar ya, maksudnya Yang kamu dengar, yang beredar berkembang bahwa Rivaldi atau Ucil bilang bikin status di BM Eki gitulah pokoknya intinya. Nah, bisa jadi Rivaldi Ucil ini pernah ada masalah sebelumnya, gitu kan. Tapi karena dia nulis status, kalau memang itu benar, Iya. bisa jadi nanti dianggap, wah nulis status jangan-jangan dia nih. Tapi cuma gara-gara status doang bisa juga, ya. Sial aja nih gitu kan. Pas dia udah ditangkap lagi. Nah, jadi ini analisa-analisa ya. Cuman yang saya dengar memang kata anak-anak Ucil bilang bikin status kayak gitu loh. Jadi yang saya tahu. Kata anak-anak yang Kata berkembang pada anak-anak, saat itu. iya. Saya nggak tahu juga mastiin dari siapa gitu kan. Ya, tapi secara logika mungkin gak sih Ucil atau Rivaldi akhirnya ada di kasus ini gara-gara status itu, kalau emang benar ada statusnya ya. Kalau memang benar, gitu kan masih diduga. Oke. Dan gosip yang beredar di anak-anak, setelah ini kecelakaan terjadi akhirnya jadi pembunuhan. Spekulasi pada saat itu kemana? Setelah kejadian malah justru ya beredar keserupan, jadi anak-anak pada percaya gitu loh. Oh, dibunuh nih, bener gitu. Satu yang saya ini Gaga, Liga Akbar gitu kan. Nah, coba Liga Akbar. Kenal lo? Kenal. Kenal sama Liga Akbar? Satu tongkrongan. Kan Liga Akbar sudah memberikan keterangan, dia mencabut keterangannya dulu kan? Iya.
Ada nggak menurut lo yang benar dari Liga Akbar atau tidak benar dari pernyataan Liga Akbar? Kami jadi kayak tergiring opini juga kalau memang Liga Akbar itu sama Eki malam itu gitu loh. Kami mikirnya memang Liga Akbar itu sama Eki malam itu. Kenapa? Jadi memang semenjak kejadian itu kenapa kayak berpikir benar gitu loh Liga Akbar sama Eki. Semenjak kejadian itu Liga Akbar nggak pernah nongol lagi di Warpat sampai kemarin nongol di TV. Saya baru ngeliat lagi. Jadi semenjak kejadian malam itu Liga Akbar nggak pernah nongol lagi di Warpat. Nggak pernah nongol lagi. Nggak pernah nongkrong lagi. Iya. Baru muncul lagi kemarin di TV. Iya. Terus kemarin juga ketemu kan. Oke, apa Liga Akbar bilang apa? Ya dia selalu kayak gimana ya, kayak nggak terlalu nyambung kalau ngomong gitu kan. Jadi kayak dibahasnya kemana, dia bahasnya kemana gitu kan. Dan satu lagi yang dia cabut di 2024 di 2026 2016 ya. Terus dia keterangannya 2024 kalau dia nggak sama Eki, kalau dia di Warpat gitu kan. Oh, dia si Liga Akbar kan bilang dia nggak sama Eki, Iya. dia di Warpat. Iya. Apa yang kamu tahu itu benar nggak? Teman-teman anak Warpat juga pada bilang nggak ada Liga Akbar juga. Makanya Di Warpat? Iya. Kayaknya sih Liga Akbar ingatnya di hari Jumatnya, bukan di hari Sabtunya. Gitu loh. Dia ingatnya mungkin di hari Jumatnya. Kalau di hari Jumatnya memang dibenarkan sama tukang warung Warpat itu kan. Ada di Warpat dia. Ada. Kalau itu benar sama Eki. Tapi di hari Sabtu anak-anak tidak melihat Liga Akbar di Warpat. Termasuk saya. Kamu ada di Warpat? Ada di Warpat malam itu. Sampai jam berapa? Dari jam 8, setengah 8 mungkin sampai kejadian. Padahal Liga Akbar bilang bahwa malam itu dia di Warpat. Iya. Jadi kamu, teman-teman yakin, jadi ada keyakinan bahwa Liga Akbar nggak ada di situ. Makanya kami yakin Liga Akbar itu sama Eki di 2016. pas kejadian itu, pas malam itu. Karena kami anak-anak Warpat juga nggak ngerasa ada Liga Akbar di Warpat gitu loh. Sedangkan Liga Akbar ngakunya malam kejadian dia tidak sama Eki karena dia di Warpat gitu ya. Iya, mungkin ingatannya agak ini ya, kurang mungkin. Dia ingatnya hari Jumat. Hari Jumat taunya. Oh, tapi ini harus jadi bahan keterangan masukan lagi nih buat kepolisian ya kan. Oke. Nah, itu Liga Akbar. Iya. Teman-teman Eki setelah lu siapa aja yang lu kenal? Banyak ya, sampai yang saudara saya yang ikut ke Warpat juga gitu kan. Yang bisa saya yakini saya 3 orang sama 2 teman saya. Terus tukang warung. Terus kayak abang-abangan gitu kan yang soalnya kalau yang abang-abangan ini dia ya yang dituakan di Warpat dibilang gitu kan. Kalau dia nggak ada di Warpat, tapi setelah dengar almarhum meninggal, dia ke Warpat tuh ngejemput. Ada yang dibilang disebut sama Liga Akbar Tania itu. Dia ngejemput dia doang, ngejemput Tania doang, habis itu langsung berangkat bareng ke rumah sakit. Itu doang sih. Ada lagi nggak dari informasi teman-temannya Eki yang lo tahu malam itu Eki sama siapa aja sebetulnya? Di hari itu, hari itu. Nah, ada lah saksi baru lagi katanya gitu. Namanya? Inisial A lah. Inisial A? Iya. Bilang apa dia? Kalau dia itu sama Eki sampai jam berapa ya? Sampai jam 10 deh kalau nggak salah. Oke, jadi ada saksi temannya Eki yang inisialnya A, ya bersaksi bahwa dia bersama Eki di malam itu. Iya. Dia cerita sesuatu lah ya. Iya, cerita sesuatu. Oke, kamu nggak usah jawab, tapi saya mau lihat mata kamu saja gitu. Si A ini bilang sama Eki sampai malam. Sampai malam. Sekitar jam berapa ya? Si A ini ngaku nggak kalau dia wajar-wajar aja apa dia minum sesuatu? Atau mabuk? Kalau dibilang minum, sempat minum juga katanya. Si A ini bilang? Iya. Bahwa dia minum? Minum apa pakai obat gitu sih? Pakai obat-obatan? Iya, saya lupa. Ada Eki di situ? Sama Eki dia. Eki make nggak katanya? Saya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Oke, tapi A bilang bahwa dia di situ sama Eki dan dia pakai obat-obatan. Iya. Obat-obatan apa sih di era zaman tahun segitu? Kurang tahu tuh kalau soal itu. Soalnya saya juga nggak make sih dari dulu, saya nggak pernah make memang. Iya. Oke. Kamu ketemu Eki terakhir kapan? Kayaknya kalau nggak salah ya, 1 hari sebelumnya. Oke, ngobrol panjang lebar. 2 hari sebelumnya gitu. Kalau saya sama dia, kalau nongkrong ya nongkrong aja gitu loh. Jadi kayak dia bawa ceweknya, saya juga bawa cewek saya gitu kan. Jadi kayak ngobrol sama teman-teman, tapi satu tempat tongkrongan itu doang sih. Oke. Helm dan sepatu ada di Eki tuh gimana ceritanya sih?
Kalau sepatu saya akuin tuker pakai, ada sepatunya dia juga di saya gitu. Kalau sepatu ya, saya masih hafal Nike Air Max. Kalau helm itu kayaknya sekitar semingguan deh kayaknya dipinjem sama almarhum. Emang sering tuker pinjam itu bagaimana? Kalau pakaian sama sepatu mungkin iya, tapi kalau helm kan gini, saya dulu kan punya 2 helm tuh. Soalnya ada saudara saya juga kan yang dipanggil juga kemarin kan. Nah, karena memang dia nggak punya helm, kadang saya pinjemin ke dia, kadang tukeran yang saya pakai. Kalau itu kan full face tuh, dulu kan nggak bisa ngerokok gitu kan, jadi saya makainya yang topi gitu kan. Kalau full face itu, yang saya ingat dia minjem itu kayaknya hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Dan itu pasti siang-siang. Kalau saya dari Senin sampai Sabtu pasti di bengkel. Oh, nongkrong di bengkel? Enggak, saya punya orang tua punya bengkel. Oh, punya bengkel motor? Iya. Jadi nggak mungkin hari Senin sampai Sabtu itu saya ada di luar siang hari. Oke, pasti kamu di bengkel? Iya, berarti itu Minggu dong. Dan alasannya itu yang saya ingat, kenapa dia minjem helm, karena Eki bawa helm pada saat itu, cuman Vina jarang pakai helm. Jadi mereka mau ke arah kota, mereka minjem helm saya satu. Si Vinanya pakai helmnya Eki, Ekinya pakai helm saya. Kamu yang full face tadi? Iya, yang saya ingat kayak gitu. Kenapa ada helm di dia ya, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah melihat kondisi helm kamu di ruang tadi, iya, kamu yakin ada pembunuhan dan pemerkosaan apa ini kecelakaan? Kamu kan anak motor nih, ngelihat helm kamu, ngelihat kondisi Eki. Kalau saya pribadi, kalau kamu aja keyakinan kamu sendiri. Iya, kalau saya pribadi, kalau ngelihat luka-lukanya memang agak kayak kurang apa ya, kalau dibilang kecelakaan parah banget kayak gitu loh. Iya. Bengep semua muka. Iya. Darah juga waktu pas mandi juga masih sering keluar gitu kan dari belakang. Iya. Kepala gini. Iya. Itu yang saya lihat. Terus kondisi helm juga kan pecah bagian depannya gitu. Iya. Itu yang saya lihat. Tapi kalau untuk nyimpulin itu kecelakaan atau bukan, balik lagi awalnya memang yang saya tahu kecelakaan gitu loh. Oke. Awalnya saya tahu kecelakaan gitu loh pada malam itu gitu. Dan ngelihat kondisi helm dan Eki, yakin nggak bahwa itu kecelakaan? Masuk akal nggak itu kecelakaan itu? Kalau menurut saya ya masuk akal juga sih. Kalau ngelihat kondisi hancurnya kan sebelah kanan kebanyakan kan. Oke. Sebelah kanan apa yang kamu lihat? Tangannya dia udah patah tuh kayaknya sih. Agak sebelah kanan? Iya. Terus helm juga sebelah kanan apa? Helm dia bagian depan. Tapi yang anehnya kok kacanya nggak ini gitu loh. Udah pecah? Iya. Tapi yang saya inget kacanya itu kan itu masih nempel bagus kan? Iya. Yang sebelah kiri apa kanan itu udah lepas dari jalurnya gitu maksudnya? Iya. Kacanya masih di situ. Tapi udah lepas gitu loh. Iya, iya. Yang satu apa yang kiri apa yang kanan gitu masih nempel. Tapi satu lagi udah nggak nempel gitu. Oke, yang hancur bagian apa jadi bukan kaca? Bukan, bagian yang kerasnya, bagian mulut. Bagian keras hancur tuh? Iya. Tinggal busanya doang dia. Gimana sih kalau helm full face tuh gue nggak punya bayangan? Jadi ada busa di dalamnya mas, Kak. yang rusak, yang luarnya doang. Iya. Busanya masih ada. Bagian kerasnya Oh, doang. jadi helm, kaca, ada lagi bawahnya ya? Di dalam Iya, si di yang dalam keras ininya, ada batoknya. busanya Ada tebel. busanya. Nah, ini udah hancur yang bawahnya. Iya, tapi busanya masih ada. Iya, tapi kerasnya udah hancur. Udah patahnya juga kelihatan lah dibilang. Oke. Ngerti. Tapi nggak ada patahannya di ruang itu nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Itu agak gede loh, seginian lah mungkin yang patahnya gitu tuh. Full face-nya itu seginian. Oke, hampir segini. sebagai anak motor bisa jadi nggak kalau jatuh akan itu hancur? Itu keras banget ya helm Iya. itu yang saya tahu. Iya. Kalau dibilang pecah ya mungkin harus keras banget ya kalau misalnya pecah sampai Iya, pecah iya. kayak gitu ya. Harus keras banget. Iya, tapi itu helm itu kayak T-Rocket itu memang kalau dipakai kan belakangnya itu dia agak ngangkat ke atas. Iya, iya. Jadi bagian kepala ini Ngerti. segini nih kebuka gitu loh. Buka. Heeh. Kalau kayak T-Rocket kayak telur sih dia bentuknya. Iya, iya. Oval gitu loh. Makanya juga segini kalau dipakai tuh. Makanya atasnya dia agak agak ngangkat sedikit ke atas gitu loh. Tapi bisa nggak helm itu dihancurin pakai tangan? Nggak bisa sih kalau pakai palu. Jadi helm itu nggak mungkin orang bisa ngancurin pakai tangan, pakai Mental batu pasti. gitu. Mental pasti. Pasti mental. Pasti mental. Artinya helm hancur itu bisa terjadi logikanya karena benturan keras atau Iya. kecelakaan yang hebat. Iya. Oke. Gini, lu ngeliat Eki di ruang sampai tahap apa? Sampai dikafanin. Oh, jadi dimandiin juga lu ada di situ? Ada. Tapi ngeliat dari luar. Maksudnya awal lihat dia masih pakai baju dan segala macam, masih full darah. Terus mulai dibukain gitu kan, saya keluar. Tapi ngelihat dari pintu.
gitu, pas dimandiin. Sampai dikafanin saya ada fotonya juga kok. Oke, lo lihat tuh. Lihat, Dimandiin pun lo lihat. lihat. Maaf kata sampai kayak pun saya tahu, saya lihat gitu loh. Oke. Tapi saya nggak terlalu fokus bagian mana yang luka, tapi saya fokusnya bagian kepala memang. Dokter di rumah sakit itu menyimpulkan juga dan bilang semua rumah sakit itu pada saat itu memang kecelakaan kan? Kayaknya nggak ada dokter yang masuk deh. Nggak ada? Langsung Cuman orang yang mandiin, orang yang pokoknya lihat. datang langsung dimandiin aja. Iya. Saya Yang mandiin lihat. siapa aja lo inget nggak? Ada 2 orang, saya nggak tahu namanya. 2 orang apa 1 orang gitu loh. Pihak rumah sakitnya. Iya, iya. Karena kan kalau emang ada bekas tusukan katanya segala macam. Kan kalau orang mandiin kan lihat kan, kecelakaan nggak mungkin gitu kan. Jadi tidak ada omongan itu kan? Nggak ada. Tidak ada, ini ada bekas luka tusukan di perut itu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak Pokoknya ada yang malam bilang. itu memang nggak ada sama sekali curiga dan segala macam lah. Jadi Nggak ada. taunya kecelakaan. Taunya kecelakaan, udah gitu aja. Gimana? Sorry nih pemirsa gue, kalau gue nanya kayak polisi karena penasaran, rasa penasaran. Tapi semua yang diterangkan dia masuk akal. Iya kan? Dia menjawab kalau tidak yakin, dia tidak yakin. Kalau yakin, dia yakin gitu kan. Kita bandingin kurang lebih helm full face itu kayak apa ya? Coba kita lihat ya. Nah itu kaca. Nah yang hancur tuh yang bagian warna apa? Merahnya. Yang merah di bawah. Iya. Kan punya lu warna hitam. Merah putih juga Merah sama putih kayak juga. gini juga. Jadi yang hancur tuh bagian bawah. Bagian bawah, bagian mulut. Bagian mulut ya. Iya. Hancur tuh apa? Patah. 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 Patahannya dia bukan lepas, itu kan bukan half face. Kalau half face jatuhnya bisa dilepas pakai gitu kan. Iya. Kalau ini enggak, memang udah Emang udah solid lah di sini. Iya. Ya. Sebagai anak motor. Ini kita gue nanya ini juga butuh informasi ya. Pernah nggak ada kejadian kecelakaan yang terjadi sama temen lo dengan helm yang full face seperti ini, tapi dia meninggal? Ada pernah di terminal. Itu helmnya sih masih dipakai, cuman orangnya udah meninggal di dalamnya. Badannya sih yang remuk. Oke. Helm full face, Helmnya full face. helmnya utuh. Di apa ya kalau nggak salah ya, di truk gitu. Oke. Pokoknya bagian kepala memang kena, tapi helm dia masih. Tapi mungkin nggak helm full face, tetap pakai helm full face, tapi bagian kepalanya yang Bagian kena. belakang. Kepala. Nah gini, kalau misalnya dibilang kecelakaan, kalau menurut saya helm full face ini kan dia kayak T-Rocket ini, belakangnya itu agak naik ya. Kalau Iya. dibilang kepala belakangnya pecah dan segala macam, memang masuk akal Masuk juga. akal. Soalnya kebuka juga sampai sini. Gitu. Dan yang lo lihat keluar darah itu dari mana? Bagian belakang kepala. Bagian belakang kepala. Iya. Soalnya helm itu cara makainya dia nggak lurus gini, memang agak ke bawah. bawah gini gitu loh. Iya. Oke. Oke, jadi mudah-mudahan dialog kita berdua ini bisa jadi masukan juga buat siapapun yang sedang menyelidiki kasus ini, ya. Dan logika-logika yang kita obrolin ini bisa jadi bahan masukan juga. Iya nggak sih? Iya. Oke, kasih komen juga kalian mungkin melihat pembicaraan kita ada logika-logika apa yang masuk di pikiran kalian. Kasih tahu di komentar kita. Eki itu emang anggota XTC. Anggota. Oke, udah lama di XTC. Kalau nggak salah dari tahun 2015 kayaknya. Dari 2015 akhir kayaknya. Oke, ada berapa geng motor sih di Cirebon tuh? Kalau kita sebut geng motor kurang enak ya mungkin Klub motor. Organisasi. Iya. Yang saya tahu yang besar-besar itu paling XTC, GBR, Monreker, Konak, Briges, Apa tadi kok? Konak, Konak. Briges. Iya. 5 itu sih yang paling besar di Cirebon. Oke. Pada saat kejadian kan dibilang pelakunya geng motor gitu kan. Nggak ada yang bilang pelakunya geng motor. Orang awalnya kan memang tahunya kecelakaan. Enggak. Waktu akhirnya berubah jadi pembunuh. Kan dibilang katanya pelakunya tuh geng motor akhirnya ditangkap-tangkapin tuh. Beredar nggak berita itu? Beredar, tapi dia nggak spesifik nyebut ini geng apa. Oke, tapi ada rumor-rumor nggak? Itu pengen tahu dong. Geng motor geng apa ini orang-orang gitu? Yang saya tahu pada saat itu memang karena ngelihat tempat saannya ya, banyak kayak tulisan-tulisan gangster gitu. Mungkin di situ polisi yang ngedefinisiin ini gangster ini gitu loh. Oke. Karena posisi kan kalau di 2016 BAP-nya di belakang showroom itu kan di kan. Iya. Nah, Gue udah lihat tuh di kebun kosong kan. ya di situ tulisannya Monreker apa Konak gitu loh, yang besar di situ gitu loh. Oh, jadi polisi berpikir
Itu geng tersebut gitu Geng loh. tersebut. Iya. Tapi pertanyaannya, benar nggak Mungkin di ya, kebun mungkin. itu terjadi peristiwa itu? Pertanyaan kan gitu Nah, kan. itu. Kalau emang tidak terjadi, siapa yang bikin cerita ada terjadi di situ? Itu kan pertanyaan berikutnya. Kalau Aib Dede lo kenal? Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Antara ekstasi dengan organisasi motor lain ada permasalahan? Pernah ada permasalahan nggak? Kalau dibilang pernah pasti pernah lah. Iya. Kita nggak usah munafik. Mungkin yang di atas bilang nggak ada permasalahan, mereka kan nggak tahu yang di bawah kayak gimana gitu loh. Nggak bisa ngilangin juga citra gangsternya gitu kan, walaupun sekarang udah berbentuk organisasi kan. Oke. Kalau menurut saya itu. Jadi kalau misalnya dibilang ada permasalahan, mungkin pernah. Cuman pada saat itu malam minggu ya, Iya. itu memang nggak ada. Nggak ada perkelahian, tahu geng motor nggak ada. Nggak ada. Dan nggak ada yang rolling juga mungkin. Iya. Eki di pergaulan motor kalian itu termasuk orang yang diem, apa dia aktif? Aktif sih dia. Aktif. Dan Dia termasuk pemimpinnya atau mungkin cuma anggota saja? Anggota saja, tapi agak menonjol lah dia di anggota. Agak menonjol. Agak menonjol. Anak-anak tahu kalau dia anak polisi. Jujur saya pribadi baru tahu waktu pas Eki meninggal Kalau dia anak polisi. dia anak polisi. Jadi kalau misalnya kayak dibilang gosip Eki anak polisi makanya banyak yang suka, saya pribadi yang jadi temennya saya baru tahu kalau dia anaknya Pak Rudiana polisi. Polisi pas narkoba ya. Kalau soal itu saya nggak tahu. Iya. Dia Lu satu taunya anak- anak polisi pas saat anaknya- kejadian. Iya betul. Yang baru saya tahu di situ gitu loh. Semenjak saya nongkrong sama dia. Kayaknya dari 2015 deh saya nongkrong sama dia. Oke, Frans. Eki itu gimana sih orangnya menurut lo? Sebagai seorang teman deh. Kalau di tongkrongan dia orangnya dibilang asik, cuman kalau sama orang yang nggak dia kenal memang agak belagu ya. Maksudnya agak bukan belagu ya, dibilang dia selalu nunjukin kalau dirinya itu berani. Kalau Kalau mau orang nggak dikenal, yang nggak dikenal, seperti apa misalnya? kayak pasti agak belagu lah. Cara ngomongnya dia pasti kayak gimana ya kalau ngeliat Songong orang- gitu? Iya songong gitu kalau sama orang yang nggak dikenal. Cuman kalau sama orang yang dia kenal, Temen-temennya, iya dia solid banget. Dia setia kawan banget. sesolid apa setiap kawannya? Saya pribadi sering kayak bukan sering ya, pernah kayak ngomong kalau saya ada masalah gitu kan gitu. Siapa orangnya tak? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ayo langsung situ gitu terus. Oh, dia berani maju untuk belain teman. Berani, itu saya akuin. Itu bagusnya Eki ya Iya. di mata teman. Iya. Cuman sama orang yang nggak dikenal agak songong. Agak songong yang belum dia kenal ya. Iya, Kalau iya. memang udah akrab dia. Justru ngelindungin teman ya. Iya, bener. Oke. Artinya kamu pernah cerita tuh ada masalah terus dia mau maju gitu. Mau paling depan itu kalau Eki. Saya akuin. Pernah nggak kejadian dibelain teman? Belum pernah sih. Cuman paling kalau misalnya realnya belum pernah, tapi kalau misalnya dibilang saya cerita kayak gitu terus dia responnya kayak gitu pernah. Pernah. Tapi kalau bener-bener kayak ngelakuin dodor, bener-bener kayak nyamperin orangnya gitu enggak. Kalau Eki naik motornya caranya kayak gimana? Gue tanya lo dulu deh. Lo kalau naik motor ngebut-ngebut nggak? Ngebut, Ngebut? tapi ngebutan Eki, masih ngebut Eki lagi. Kayak apa ngebutnya? Kalau seberapa ngebut sih motor Mio gitu kan, gitu. Seberapa ngebut sih motor Xeon gitu kan. Oh, Eki punya 2 motor. Punya 2 motor. Xeon dan Mio. Oke. Iya. Kalau misalnya dibilang gaya nyetirnya mungkin dia agak di jalan agak suka songong gitu. Kayak gimana sih gaya nyetir songong lo? Kalau orang Cirebon ngomongnya kayak ngegitik gitu loh, kayak kanan kiri. Oh, Eki suka begitu nyetirnya? Iya. Itu juga paling kalau sama teman-temannya gitu. Iya, loh. iya. Kalau sendirian mungkin Ya ngapain sendirian begitu? ngapain gitu kan. Kalau sama teman-temannya dia suka belagu kayak gitu. Iya. Itu yang saya ingat sama almarhum. Kalau sama ceweknya mungkin nggak? Anak motor tuh menunjukkan kehebatannya bisa nggak? Mungkin aja. Mungkin karena aja. yang saya lihat pernah sama ceweknya juga kayak gitu. Gimana? Kayak gitu juga gaya nyetirnya waktu sama kita-kita gitu kan. Dan cewek tuh biasanya senang di Ya paling finanya Iya, nepok iya. gini habis itu udah nggak lama gitu kan. Nepok kayak gini habis itu standar lagi nyetirnya. Dan lo kalau di depan cewek lo begitu juga? Nggak sih? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya? Standar-standar aja lah. Sekarang lo masih ngebut ya? Masih kalau Masih? ngebut masih. Masih nggak gel-gel gitu lagi? Cuma udah sayang nyawa lah dia. Saya nyawa iyalah, bro. Udah lebih safety, pakai helm terus. Benar. Motor juga udah standar, Udah nggak dioprek lagi. udah nggak dioprek lagi. Kalau motor Eki dia standar, cuman gayanya aja agak kadang stangnya dibengkokin lah segala macem. Oh, nyetirnya begitu. Iya. Kalau saya tahu motornya standar itu. Motor standar, Standar. termasuk yang merek dua-duanya. Iya, Xeon sama Miosol. Tapi yang sering dipakai Miosol ke tongkrongan. Iya. Oke.
kita Gue ngomong. sudah memiliki banyak poin-poin dalam pikiran gue nih. Ya tapi ya biarkan ini jadi asumsi gue aja. Betul. Ya, oke, terima kasih Franciscus. Jauh-jauh datang dari Cirebon, naik apa tadi? Travel. Naik travel. Ya? Naik travel. Oke. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.